Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Sumedang. Saya Yuli Yuliati di sini akan berperan sebagai supervisor. Rekan saya Bu Rini Putri sebagai coach dan Pak Bahar Nurdini sebagai coachee. Pada hari ini kita akan melaksanakan latihan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang harus disampaikan pada Coach Rini Putri berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama akan saya amati pada alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh Coach Rini Putri. Nah, itu merupakan rubrik yang saya akan gunakan untuk sesi latihan coaching ini. Pada kesempatan kali ini, kompetensi apa kira-kira yang ingin Coach Rini kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan, yang saya ingin kembangkan yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti Bu Rini ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana kira-kira yang hari ini ingin spesifik diobservasi oleh saya kepada Bu Rini? Dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya ambil yaitu yang lebih spesifik untuk diobservasi, yaitu sebagai pendengar aktif. Oke. Nah, kira-kira apa indikator dari peran sebagai pendengar aktif? Indikator ketercapaiannya itu kira-kira nanti seperti apa yang Bu Rini inginkan? Harapan saya melalui mendengar secara aktif, saya sebagai coach dapat memiliki kemampuan untuk fokus kepada apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh coachee, yang bertujuan untuk memahami secara penuh apa yang dikomunikasikan dalam konteks pemahaman pembicara serta mendukung ekspresi diri dari coachee. Oke, sudah saya catat yang Coach Rini inginkan. Nanti Coach Rini nanti coachee akan mendapatkan solusi permasalahan serta memunculkan ide-ide baru, begitu ya? Iya Bu. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Coach Rini dan coachee Bapak Bahar Nurdini. Silahkan untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak. Saya Bahar Nurdini sebagai supervisor, kemudian Bu Yuli Yulianti sebagai coach, dan Bu Rini Putri sebagai coachee. Pada hari ini kita akan melaksanakan latihan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Coach Yuli berkenaan dengan kompetensi seorang coach ya. Ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama akan saya amati adalah alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki Coach Yuli, nah itu rubrik yang saya gunakan untuk sesi latihan coaching ini. Pada kesempatan kali ini, langsung ya, kompetensi yang ingin Ibu Yuli kembangkan itu apa ya Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak Bahar, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching ya yang ingin dikembangkan. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang ingin spesifik diobservasi? Nah, dari ketiga kompetensi tadi diambil satu yang akan diobservasi, yaitu sebagai pendengar aktif. Oh, oke. Nah, apa indikator sebagai pendengar aktif Bu? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Harapan saya Pak, melalui mendengar secara aktif,
saya sebagai coach dapat memiliki kemampuan untuk fokus kepada apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh coachee yang bertujuan untuk memahami secara penuh apa yang dikomunikasikan dalam konteks pemahaman pembicara serta mendukung ekspresi diri dari coachee. Oke, sudah saya catat, Coach. Yang Coach inginkan nanti Coach ini mendapatkan solusi diri ya dari permasalahan serta munculkan ide-ide baru ya, seperti itu ya, Coach. Betul Pak, betul. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan Coach Yuli dan Coach Irini. Ya, terima kasih Pak Bahar. Coachingnya, silakan. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Rini. Ada waktu nggak Bu Yuli sebentar? Saya ingin coaching sama Bu Yuli. Boleh Bu Rini, silahkan. Kebetulan sekarang sedang pelajaran kosong. Kayaknya ada sesuatu yang perlu dibicarakan ya Bu Rini. Iya nih Bu Yuli, dari kemarin tuh pengen ketemu sama Bu Yuli. Iya betul. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak. Saya Rini Putri Damayanti sebagai supervisor, Pak Bahar sebagai coach, dan Bu Yuli sebagai coachee. Pada hari ini kita akan melaksanakan latihan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang harus disampaikan pada Coach Bahar berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama akan saya amati adalah alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki Coach Bahar. Nah, itu rubrik yang saya gunakan untuk sesi latihan coaching ini. Pak Bahar, pada kesempatan kali ini, kompetensi apa yang ingin Pak Bahar kembangkan? Kali ini saya akan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Nah, berarti ada tiga kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Dari kompetensi itu, mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi yang tadi diambil, salah satunya yang ingin saya observasi ya, yang lebih spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, menurut saya itu yang saya pilih. Oke, nah apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot yang tujuannya itu nantinya seperti apa yang ingin Coach Bahar inginkan? Indikator ketercapaiannya? Ya, harapan saya melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach, yang pertama bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru. Seperti itu. Oke, sudah saya catat ya Coach. Ingin nanti Coach Yuli mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru, begitu ya? Iya, benar Bu. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Coach Bahar dan Coach Yuli. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahar. Bagaimana kabar hari ini, Bu Yuli? Alhamdulillah, Pak Bahar, saya baik. Alhamdulillah. Yuli, untuk saat ini ada beberapa hal tentang pertemuan hari ini ya. Kira-kira pertemuan kita hari ini, apa yang Bu Yuli harapkan? Begini Pak Bahar, sebenarnya saya itu ada masalah Pak. Dan saya ingin bercerita dengan Pak Bahar, mudah-mudahan nanti ketemu solusinya begitu Pak. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama ya, memecahkan masalah Bu Yuli. Dan dapat munculkan ide baru. Masalahnya apa ya Bu Yuli? Begini Pak,
Maksud saya mau sharing dengan Bapak itu, saya sedang ada permasalahan Pak yang saya hadapi di dengan siswa di kelas saya. Begitu Pak. Oh, di kelas ya, Bu? Kenapa ya, Bu Yuli? Nah, kemarin Pak, saya sudah asesmen sumatif di kelas saya. Ternyata setelah saya lihat 80% itu nilainya anak-anak masih kurang baik Pak, belum tercapai tujuan pembelajarannya. Oh, ya, 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 ya. Iya, padahal saya merasa kalau saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak, untuk pembelajaran, baik itu dari segi konten dan lain-lain. Nah, tapi masih saja seperti tidak paham. Siswa-siswi saya itu antusiasnya terhadap pembelajaran itu sangat kurang sekali, Pak. Oh, gitu ya. Kira-kira yang membuat anak-anak itu kok nilainya rendah atau di bawah KKM itu sebenarnya apa ya penyebabnya, Bu Yuli? Menurut Bu Yuli seperti Kalau apa? ya kalau itu saya rasa kayaknya siswanya sedang malas belajar, Bapak. Malahan ketika pembelajaran berlangsung, saya menegur mereka, tapi selang waktu beberapa saat sudah tidak fokus lagi, Pak, begitu. Kira-kira anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang disampaikan Ibu? Nah, Tertarik kalau tidak ya? saya lihat, ya murid-murid itu kurang antusias, Pak, terhadap Hmm, pembelajaran. hmm. Jadi motivasinya agak kurang ya, Bu? Iya, Pak, begitu. Biasanya Bu Yuli pakai media apa ya ketika mengajar? Nah, biasanya saya pakai modul saja, Pak, yang diberikan. Oh, modul yang diberikan ya. Dari kabupaten itu? Ah, betul, Pak. Kalau kalau selain itu kadang-kadang saya juga mencatat di papan tulis, begitu, Pak. Jadi Bu Yuli seperti itu ya metode ngajarnya. Kadang-kadang suka nyatet juga ya Bu Yuli. Iya, Pak. Selain pakai modul dari kabupaten, kira ya, Pak, saya tuh kadang suka bingung ya. Jadi ya sudah saya paling pakai modul, setelah itu mencatat di papan tulis saja, begitu. Bingung ya. Bu Yuli sudah mencoba metode lain? Tidak selain menggunakan modul itu? Hmm, paling kalau metode lain sementara sih saya paling diskusi aja sih, Pak, gitu. Oh, ya, ya, ya. Jadi, kalau boleh saya simpulkan nih, ya, Bu Yuli, murid-murid Bu Yuli itu nilainya rendah itu banyak yang di bawah KKM ya, karena Ya, ketika diajar kurang antusias mungkin ya. Kemudian iya motivasinya betul. rendah ya. Iya, Pak, betul. Menurut Bu Yuli, kira-kira ada cara lain tidak agar anak-anak itu lebih tertarik gitu ya? Sebelumnya anak-anak yang kurang fokus gitu seperti itu, ya, supaya lebih tertarik lagi. I- iya, Pak, kurang fokus sekali kalau misalnya sedang mencatat begitu atau misalnya baca-baca modul begitu, Pak. Hmm, kira-kira Bu Yuli bisa berpikir apa ya yang cocok supaya anak-anak itu tidak seperti kemarin? Hmm, kalau saya pikir-pikir, gimana ya Pak kalau misalnya pakai proyektor, pakai PPT gitu Pak ya, atau video ya Pak ya, mungkin. Nah, itu ide bagus Bu Yuli. Iya, Iya ya Pak ya. hmm, Iya, iya. saya punya sih beberapa video Pak, tapi saya belum mencoba menggunakan di kelas. Ada hal lain mungkin yang bisa dilakukan oleh Bu Yuli? Untuk hal lain, paling saya nanti cobalah Pak menggunakan gadget untuk media pembelajaran. Soalnya saya lihat-lihat anak-anak kan sudah punya HP sendiri ya, bawa HP ke sekolah juga. Nanti saya mungkin akan mencoba membuat bahan ajar berbasis game karena anak-anak ini kan biasanya suka ya Pak kalau diajak main game begitu. Wah, mantap ini. Nah, kira-kira nih ya, dengan ide yang Bu Yuli punya tadi, apa bisa membantu nggak ngerubah anak-anak yang dulunya tidak fokus dan motivasinya rendah menjadi lebih antusias? Nah, saya kira Pak kalau misalnya kita mengintegrasikan game ke pembelajaran itu
kayaknya akan lebih memotivasi anak-anak, Pak. Soalnya saya lihat anak-anak sekarang kan kalau lagi istirahat biasanya pada main game gitu ya. Nanti akan saya cobalah, Pak, mungkin bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, dari apa yang tadi Bu Yuli sampaikan, bisa nggak Bu Yuli menceritakan apa yang kelak akan Bu Yuli lakukan seperti itu? Ya, mungkin kedepannya saya akan merubah beberapa metode yang biasanya saya lakukan, Pak. Dengan biasanya menggunakan modul yang disediakan oleh pemerintah dengan mencatat di papan tulis, saya akan mulai coba memakai PPT video pembelajaran, juga akan memanfaatkan gadget diintegrasikan dengan game untuk pembelajaran. Gimana, Pak? Itu bagus, Bu. Menurut Bapak? Jadi, Bu Yuli bisa menyelesaikan permasalahan-masalahnya sendiri sebenarnya. Iya, ya. Pak. Seperti itu, Oh, Bu. iya, Pak. Nanti saya coba, Pak. Ya, komitmen apa yang akan Bu Yuli terapkan untuk selanjutnya? Mungkin mulai besok saya akan menyiapkan media-media PPT, video pembelajaran, dan untuk selingannya saya akan menggunakan gadget begitu, Pak. Lalu, siapa ya yang akan membantu Ibu Yuli untuk melaksanakan kegiatan itu? Paling nanti yang akan saya minta bantuan itu Bu Gea sih, Pak. Bu Gea kan dalam IT-nya sudah mahir. Kalau nanti saya ada kebingungan, nanti saya akan berkonsultasi dengan beliau begitu. Bagus juga, bisa sharing bersama, Bu. Saya yakin Ibu menjalankannya dengan baik. Good luck ya, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Saya akan mencoba nanti, Pak. Gimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sudah lega sekarang, Pak, karena masalahnya sekarang sudah ada solusinya. Alhamdulillah, saya senang juga, Bu, bisa menyelesaikan masalahnya Bu sendiri. Ya, terima kasih ya, Pak ya, sudah membantu dan menjadi teman curhat saya. Iya, sama-sama, Bu. Oke, Pak Bahar, terima kasih ya waktunya, Pak Bahar. Tapi saya mau pamit dulu, Pak, soalnya ada keperluan lain. Oh ya, silakan Ibu Yuli. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam, Bu. Pak Bahar sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yuli. Alhamdulillah sudah, Ibu. Sebelum penutupan ya Pak, ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, seperti itu, Bu. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali Ibu Yuli untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu, seperti itu. Oke Pak Bahar, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Pak Bahar sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yuli sehingga Bu Yuli bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan memunculkan ide-ide baru. Dan tadi juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak, sebelum ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan yang dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya lebih memahami lagi, Ibu, proses Tirta ya nanti, sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga dapat